Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari dengan syarah Kasful Ghita' an Hikam Ibni Atha' karya Al-Khatib Al-Waziri Muhammad bin Ibrahim Al-Misri, wafat 891. Hikam nomor 95 sekaligus nomor 96. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama fataha, kadang buka sapa Allah laka maring sira bab ta'ati ing pintu ketaatan, yakni melakukan perilaku baik, ibadah, amal saleh. Pintu ketaatan dibuka oleh Allah. Akan tetapi wa ma fataha, lan orang buka sapa Allah laka maring sira, orang buka babal qabuli ing pintu diterima, yakni tidak ada tanda-tanda diterima oleh Allah. Amalnya sudah baik, tetapi tidak ada indikasi diterima oleh Allah. Di sini Al-Khatib Al-Waziri di dalam Kashful Ghita' halaman 167 mengatakan biru'iyatiha, karena memandang kebaikannya, yakni bangga. Wa ta'azzuz bi khusuliha, merasa mulia dengan ketaatannya, merasa mulia dengan ibadahnya. Babul qabul wa zullu wal iftiqar, pintu diterima, yakni tanda-tanda amal baik diterima oleh Allah, yaitu kita merasa rendah, azul wal iftiqar, merasa butuh, merasa fakir, wasyuhudu taksir, memandang diri kita ini penuh dengan kelalaian, kekurangan, ma'al inkisar, dengan patah hati, yakni ada kesedihan, ketakutan, tidak diterima oleh Allah. Nah, ini indikasi orang yang amal baiknya diterima oleh Allah. Selanjutnya, wa rubbama qada, lan kadang mengqada sapa Allah alaika ing atase sira. Mengqada itu memutuskan sapa Allah alaika ing atase sira bizambi kelawan dosa, yakni manusia ditakdirkan berdosa. Fakana mongko ono apa qada alaika bizambi, diqada Allah melakukan dosa, iku sababan, kadang-kadang menjadi sabab, yakni dia berdosa kemudian merasa salah, merasa rendah, merasa tidak ada harganya, kemudian dia istighfar, kemudian dia tobat. Iku sababan, sabab lil wusuli, maring wusul, dia justru orang yang wasil ilallah, nyampe kepada Allah. Maka yang 96 Hikam Ibnu Athaillah, ma'siyatun awrasad dullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastigbaran.
maksiatun utawi maksiat, aurasat yang mewariskan, kang marisno opo maksiat, zullan ing merasa rendah, waftiqaran dan merasa fakir. Maksiat yang membawa, yakni bukan arti membawa ya. Kemudian orang yang maksiat itu sadar, yakni menyadarkan dirinya rendah, dirinya fakir akan ampunan Allah, butuh ampunan Allah. Khairun, lebih baik, min ta'atin, daripada taat, yang aurasat izzan, yang mewariskan, yakni lebih baik daripada amal taat yang mewariskan, menimbulkan izzan, merasa mulia, wastikbaron, merasa orang besar. Ini justru jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam wilayah batin ada kesombongan, keangkuhan, dan ujub, bangga diri. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini dijelaskan oleh Khatib Al-Waziri di halaman 167, fakana sababan lil qurbi minallah, justru akhirnya menjadi sabab dia dekat Allah, karena dia latar belakangnya orang berdosa, tawadu, merasa tidak baik, merasa bukan orang baik, tidak ada perasaan merasa baik, tidak ada perasaan bangga, tidak ada perasaan sombong, dia akhirnya dekat dengan Allah. Nah ini, maka di halaman 168 kitab Kashful Ghita an Hikam Ibn Atha mengutip dari Kharis Al-Muhasibi, di sini dikatakan, fa'idha takabbar al-alim, maka jika orang berilmu sombong, wal abid, orang beribadah sombong, wa anifa, enggan kumpul dengan orang awam, enggan kumpul dengan orang yang didekati, orang yang belum baik, wa tawadu al-jahil, sementara yang bodoh itu rendah hati, awil asi, orang yang punya catatan riwayat dosa, rendah hati, wa zalla, merasa hina, haibatan lillahi ta'ala, karena merasakan wibawa Allah, takut kepada Allah, wa faraqan minhu, wa faraqan ay khaufan minhu, takut kepada Allah. Kata Haris Al-Muhasibi, fahuwa atfa'u lillahi azza wa jalla, maka orang yang bodoh itu, orang yang maksiat itu, dalam wilayah hati ya, lebih taat kepada Allah minal abid, daripada yang beribadah. Kalau dalam realitas, ya dia latar belakangnya orang berdosa. Tetapi jangan salah paham, kalau begitu kita dosa saja tapi tawadhu. Nah itu berarti dari hati sudah diniati sengaja, berarti melawan Allah. Diniati untuk melawan Allah, diniati untuk bangkang kepada Allah, ya tetap dosa besar, itu malah bisa dosa yang fatal itu. Ini maksudnya sudah terlanjur dosa, kemudian dia tawadhu. Tawadhu, merendah diri, memperbaiki diri, evaluasi diri. Nah, ya, dalam wilayah hati dia kelihatan orang ini relatif tawadhu ya, daripada minal abid wal alim, lebih taat kepada Allah daripada yang kelihatannya ibadah atau berilmu, dan berilmu biqalbi, dalam wilayah hatinya. Nah ini, tapi ini ucapan Haris Al-Muhasibi tentu ini subjektif ya. Yani kalau logikanya dibalik, orang alim yang tawadhu dengan orang bodoh yang tawadhu, orang maksiat tawadhu dengan orang ahli ibadah tawadhu, ya jelas lebih tinggi orang alim, orang ahli ibadah yang tawadhu. Tetapi tidak berarti dosanya itu tidak ada kelanjutannya, yakni tetap tanggung jawab atas dosanya.
dalam wilayah hati dia baik tawadhu. Tapi urusan dosa tetap tanggung jawab. Tetap ada pertanggungjawaban di sisi Allah, meskipun hatinya tawadhu. Soal dosa dia membunuh orang ada pertanggungjawaban, dia mengambil harta orang ada pertanggungjawaban, ya. Itu beda, syai'un akhar, sesuatu yang lain. Nah, sekarang kami akan mendiskusikan tentang orang-orang baik yang dimasukkan surga dengan sekekal-kekalnya, dengan redaksi abadan, sedangkan orang buruk yang dimasukkan neraka yang su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, selama-lamanya. Di sini saya hitung ya, dalam hitungan Al-Mu'jamul Mufahras di Al-Fadil Quran, karya Muhammad Fuad Abdul Baqi di halaman 1, bahwa kata abadan selama-lamanya dalam Al-Quran itu 28 kali. 28 kali itu yang terkait dengan neraka. Selama-lamanya di neraka, dari 28 kali kata abadan, itu yang terkait abadi di dalam neraka hanya 3 kali. Surat An-Nisa 169, kemudian surat Al-Ahzab ayat 65, kemudian surat Al-Jin ayat 23. Sisanya itu abadi dalam surga, kemudian abadi dalam perkara yang lain. Perkara-perkara lain bukan terkait surga, bukan terkait neraka. Itu yang berarti 28 dikurangi 3, yang 25 ya. Yang 25 itu ada persoalan abadi di surga, ada persoalan abadi dalam perkara lain, bukan neraka, bukan surga. Tetapi hitungan dalam kitab tafsir Sya'rawi, tafsir Asy-Sya'rawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi, di jilid 15, halaman 492, ini tafsir Sya'rawi, beliau mengatakan, walamma ahsal ulama lil lafdul abadiyah, ketika ulama menghitung lafaz abadan binisbah lil kafiri, yang disandarkan pada orang-orang kafir, wajaduhu fi ayatin, mereka menemukan hanya dalam 2 ayat, Al-Ahzab 65 wal Jin ayat 23, surat Jin ayat 23. Ternyata saya hitung lagi 3, bukan 2 seperti dalam hitungan tafsir Mutawalli Asy-Sya'rawi. Saya hitung lagi dalam kitab Al-Mu'jamul Mufahras di Al-Fadil Quran, ternyata ada 3 ya. Nah, ini ada pemisah antara abadi di surga dan abadi di neraka. Yakni orang yang abadi di surga, indikasinya dengan dimudahkan Allah beramal baik. Orang yang abadi di neraka, na'udzubillah min dzalik, dimudahkan Allah untuk dekat dengan kemusyrikan, dekat dengan kekufuran, dekat dengan apa-apa yang bertentangan dengan syariah, na'udzubillah min dzalik. Saya baca dalam sebuah kitab Al-Firasat, karya Fakhruddin Ar-Razi, di sini untuk menjadi orang baik, orang buruk, kita bolehkah memakai analisis ilmu firasat, meskipun ini subjektif, tetapi untuk hati-hati jika kita mengalami kondisi yang seperti dalam dikatakan dalam data-data empiris dalam ilmu firasat, atau pengalaman empiris dalam ilmu firasat. Ini sebuah kitab Al-Firasat
karya Fakhruddin Ar-Razi. Saya baca di dalam kitab ini di halaman 106 dikatakan, idza man kana lahiman wajhi fahuwa kaslan jahil. Orang yang wajahnya itu koplo-koplo penuh daging, fahuwa kaslan, orangnya biasanya pemalas, jahil, lemah dalam pemahaman. Lemah dalam pemahaman. Kemudian mangkana kasira lahmil khuddan, itu dari wajahnya penuh daging. Sekarang pipinya, mangkana kasira lahmil khuddan fahuwa ghalidut tabai. Orang yang kedua pipinya penuh daging, ini keras wataknya. Keras wataknya. Kemudian man kana nakhifal wajhi fahuwa muhtammun bil umur. Orang yang wajahnya kurus, ya mohon maaf ya, wajahnya itu kurus ya. Kalau orang Jawa apa itu? Fahuwa muhtammun bil umur, dia sedang sedih memikirkan perkara, sedang banyak fikiran. Lianna kasratal afkar tujibul yubusah, karena banyaknya berfikir menyebabkan kekeringan wajah. Al-mujibah lil qadafah, yang menyebabkan, yang menetapkan, yakni menyebabkan pada kurunya wajah ini. Wajahnya menjadi kuru. Maka di sini ditutup dengan satu hadis Nabi SAW, utrubul hawaij inda khisanil wujuh. Carilah berhasilnya hajat-hajat kita melalui orang-orang yang wajahnya bagus. Ini secara fis, mukanya bagus, apalagi bagusnya itu dengan tanda cahaya ilmunya, cahaya ibadahnya, cahaya Qur'annya. Minta tolong melalui orang itu. Bertawassul melalui orang itu. Menghadapi perkara, libatkan orang itu. Utrubul hawaij inda khisanil wujuh. Carilah keberhasilan hajat-hajatmu melalui orang-orang yang wajahnya baik. Yani kita disuruh mengindikasikan, mempelajari, meskipun secara objektif orang berwajah baik penipu, orang berwajah buruk penolong, bisa terjadi. Tetapi secara pengalaman empiris dalam ilmu firasat, kita diminta untuk hati-hati. Dan Rasulullah SAW sendiri dalam hadisnya ini Rasulullah SAW mengatakan, carilah hajat-hajatmu melalui orang-orang yang wajahnya bagus. Apalagi yang wajahnya bagus dari melalui cahaya Quran, cahaya ilmu yang berkah, cahaya tipologi yang baik. Sebagai penutup, saya baca dalam satu kisah dalam kitab 500 khamsu bi'ah kisah wa kisah min qasasis salihat wa nawadil abidat. Khamsu bi'ah kisah wa kisah min qisasis salihat wa nawadil abidat. Karya Majdi Muhammad. Ini kitabnya ya. Saya baca di dalam kitab ini.
di halaman 266-267 ya. Ada seorang raja penguasa yang hartanya banyak. Malikun kasirul mal. Hartanya banyak, raja. Punya satu ibnah, punya anak putri ya, bukan satu anak putri. Punya anak putri, iya betul. Sewayang, apa namanya orang Jawa apa? Saya lupa ya. Kalau ontang anting apa-apa. Satu anak putri itu apa ya? Bukan kendono kedini ya. Kalau orang Jawa itu apa? Kalau anaknya cuma satu. Saya lupa. Seorang raja punya satu anak putri yang sangat dicintai. Tentunya karena anak putrinya hanya satu-satunya anak, maka dimanjakan dengan berbagai sarana bermain. Wa kana yulhiha bisunufil lahwi. Wa kana yulhiha bisunufil lahwi. Maka raja itu memanjakan, menyibukkan putrinya dengan berbagai macam hiburan, sarana bermain. Famakasa kadzalika zamanan, maka itu berlangsung lama. Ternyata di dekat kediaman raja ini ada seorang yang ahli ibadah. Wa kana ila janibil malik abid. Suatu malam tetangganya yang ahli ibadah membaca Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri, anak, cucu, zuriat kalian dari bahaya api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia kafir dan batu. Kepala rumah tangga menjaga istri dan keluarganya dari api neraka. Menjaga akidahnya, menjaga ibadahnya, menjaga akhlaknya. Bukan disibukkan hiburan, bukan disibukkan mainan, bukan disibukkan kemaksiatan. Hal-hal yang tidak berguna dalam pandangan Islam. Putrinya mendengar bacaan ini. Lalu sang putri ini, apa reaksinya? Sang putri ini langsung fasyaqqat siyabaha, merobek bajunya. Fantolaqu ila abiha, maka mereka, para khodimnya, para pelayan, melaporkan pada sang raja tentang apa yang terjadi pada putrinya. Fa'ahbaruhu bil kisah, dan menceritakan kepada raja sebagai ayahnya tentang kisah yang terjadi. Fa'aqbala ilaiha, sang raja menemui putrinya. Lalu bertanya, wahai putri yang aku cintai, ada apa malam ini? Apa keadaan yang kamu alami semenjak malam ini? Semenjak kemarin malam misalnya ya, itu kalau ditemunya paginya. Atau ditemunya beberapa hari kemudian, beberapa malam ini. Ma yubkiki, apa yang membuat kamu menangis? Kemudian putrinya mengatakan, as'aluka billah ya abah. Wahai ayahku, aku bertanya demi Allah. Lillahi azza wa jalla darun fiha nar. Apakah Allah memiliki rumah yang di dalamnya ada api? Wa quduhan nasu wal hijarah. Kayu bakarnya manusia dan batu. Sang raja menjawab, iya. Lalu putrinya mengatakan, wa ma yamna'uka ya abah an tukhbirani. Kenapa abah selama ini tidak menceritakan kepada kami
Kenapa kami disibukkan hiburan? Kenapa kami disibukkan main-mainan? Kenapa kami disibukkan dengan kesenangan duniawi? Wallah, kata putrinya, demi Allah, la akulu tayyiba, la akaltu tayyiba. Aku tidak mau makan yang lesat-lesat. Wala nimtu ala liyin. Aku tidak mau tidur di atas tempat yang empuk-empuk, yang enak-enak. Hatta alama, sehingga aku tahu aina mansiri, di mana tempatku nanti, fil jannah awin nar, apakah di surga atau di neraka. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.